Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak solih-solihah dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Sebelum memulai, jangan lupa berdoa ya. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang tema D berbagai pekerjaan, muatan pembelajaran, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Ingatkah kalian apa dasar negara kita? Ya, benar. Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya adalah dasar atau azas. Pancasila dipakai sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol. Berikut adalah bunyi Pancasila dan lambangnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Dan yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila yang pertama adalah jujur. Kedua, mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Ketiga, selalu bersikap dan berkata sopan. Dan yang keempat, selalu rajin dan tetap berprestasi. Kita semua sebagai rakyat Indonesia harus mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, tidak menyontek ketika ulangan. Gambar kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Gambar ketiga, senantiasa berucap jujur. Dan gambar keempat, mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Gambar-gambar tersebut menunjukkan pengamalan sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu pengamalan sikap jujur. Semoga anak-anak soli dan soliha selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengamalkan sikap jujur. Yang pertama, dipercaya orang lain. Kedua, mempunyai banyak teman. Ketiga, membuat hati tenang. Dan keempat, disenangi keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Selain ada manfaatnya, juga terdapat beberapa dampak jika kita tidak mengamalkan sikap jujur. Yang pertama, tidak tenang karena takut ketahuan. Kedua, tidak akan dibantu jika kesulitan. Ketiga, tidak disenangi orang lain. Dan yang keempat, dijauhi oleh teman. Berikutnya adalah makna simbol sila kedua Pancasila. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan
melambangkan hubungan antar manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ketiga, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Wujud pengamalan sila kedua Pancasila, yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia, saling menyayangi sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Manakah gambar yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Kita lihat gambar pertama. Ada seorang nenek yang meminta tolong kepada seorang anak untuk membawakan barangnya. Jawaban si anak adalah, "Maaf nek, tasku saja sudah berat." Apakah gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila? Tidak, gambar tersebut tidak menunjukkan pengamalan sila kedua. Sekarang gambar kedua. "Saya izin sholat dulu ya teman-teman." Temannya menjawab, "Silahkan Nina." Apakah ini merupakan pengamalan sila kedua? Ya, benar. Ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Gambar ketiga, ada seorang teman yang membantu temannya yang berbeda agama. Walaupun berbeda, tetapi tetap saling tolong-menolong. Apakah ini merupakan pengamalan sila kedua? Ya, betul. Gambar ketiga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Dan gambar terakhir, ada seorang anak yang berani menegur temannya yang salah. "Budi, kamu tidak boleh mengganggu teman lain." Ini merupakan pengamalan sila kedua. Berikutnya mengenai makna simbol sila ketiga Pancasila. Dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Ukuran pohon beringin yang besar mencerminkan negara Indonesia yang besar sehingga dapat melindungi semua rakyatnya. Akar menggantung pada pohon beringin menunjukkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Berikut penjelasan makna sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Wujud pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah gunakan bahasa Indonesia. Kedua, bangga dengan karya bangsa. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Kelima, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Keenam, menjaga perdamaian dan kesatuan lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir, saling bergotong royong. Baik anak-anak soli dan soliha, kita sudah membahas mengenai makna sila pertama sampai ketiga Pancasila. Sekarang, kita bahas tentang sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
sikap yang sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila, yaitu mau berdoa sebelum memulai kegiatan. Dan gambar berikutnya merupakan gambar yang tidak sesuai dengan nilai sila pertama, karena tidak mau berdoa sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu menolong teman yang kesulitan. Dan sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu mengganggu teman. Gambar berikutnya merupakan sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila, mau mempelajari macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Dan sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu tidak mau berteman dengan yang berbeda suku dan agama. Nah, semoga materi yang disampaikan dapat dipahami anak-anak soli dan solihah. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.